Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Habibi Tanjung, PAI 3 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7. Yang pertama itu catatan sejarah kerajaan Cina. Menurut catatan ini, pada zaman dinasti itu terdapat rencana orang-orang Tashi untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Itu sekitar pada tahun 674 Masehi. Tashi itu dalam berita itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Kemudian di sini yang kedua, berita Chow Kupe, ya, itu sekitar pada tahun 1178 Masehi. Menurut berita ini, di daerah Indonesia itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas orang Tashi, yaitu Pulauan di Sumatera Selatan. Wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga itu berita dari Jepang. Berita dari Jepang itu sekitar pada tahun 784 Masehi. Berita ini menceritakan perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia. Dalam berita tersebut dikemukakan bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Posse dan Tashiku oleh orang para ahli. Istilah proses ini ditafsirkan sebagai bangsa Melayu, sedangkan Tashi ditafsirkan sebagai orang-orang Arab dan Persia. Pendapat lain menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada abad ke-13 Masehi tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Catatan ini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Pada saat itu Marco Polo sempat singgah ke kerajaan Islam Samudra Pasai dalam perjalanan kembali ke Eropa Cina. Kemudian berita Ibnu Tuta. Berita Ibnu Tuta ini pada abad ke-13 Masehi juga. Kemudian Ibnu Tuta ini pada 13 Masehi tadi kan. Kemudian serta batu nisan Sultan Malik As-Saleh ditemukan di Sumatera Utara, dan berangkatnya pada tahun 676 Hijriah atau sekitar disebut 1279 Masehi. Sultan Malik As-Saleh ini dikenal sebagai seorang raja di kerajaan Samudra Pasai. Makam Syekh Maulana Malik ini di Gresik terdapat makam Syekh Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Batu nisannya serupa dengan makam-makam di Samudra Pasai. Diperkirakan batu nisan tersebut didatangkan dari Gujarat. Secara garis besar, cara masuknya atau penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui ada sekitar ada 5 cara. Yang pertama itu dengan cara perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi hingga abad ke-27 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India atau perdagangan mancanegara yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Perdagangan Muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama makin banyak, sehingga akhirnya terbentuk berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli, seraya menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua itu perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi.
Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses atau interaksi-interaksi seperti itulah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian juga melalui interaksi-interaksi tersebut dapat berkembang menjadi perkampungan muslim, lalu lebih luas lagi menjadi masyarakat muslim. Masyarakat muslim inilah yang di kemudian hari merintis terbentuknya kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga, secara pendidikan ini pengenalan dan penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh para guru agama dan ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, dan musola. Setelah itu mereka mendirikan madrasah atau pondok pesantren untuk mendidik anak-anak dan para remaja yang tertarik untuk menjadi santri. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dan dari daerah lain. Sebagai terkenal kiai yang mengajar pada daerah tersebut. Kemudian yang keempat itu tasawuf. Penyebaran Islam yang lain melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ajaran ini memudahkan orang untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita abad dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebaran tasawuf yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin, dan Syekh Abdul Samad dan Nuruddin Ar-Rariri. Kemudian yang kelima ini yang terakhir, kesenian. Kesenian tersebut, penyebaran agama Islam di Indonesia ini seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.